Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto Katedral Kristus Raja, Rabu 8 Maret 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara seiman. Semoga kasih karunia Allah menaungi kita sehingga perjalanan mati raga masing-masing dari kita dapat berbuah dan berguna bagi kehidupan ini. Kita renungkan pagi ini sabda dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan juga untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, pernahkah kita itu bertanya pada diri sendiri tentang sebetulnya apa sih untungnya kita menjadi Katolik? Atau mungkin bertanya, apa gunanya kita mau dibaptis dan sampai sekarang taat menjadi murid Yesus? Kesadaran identitas tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan tadi amatlah penting agar pengabdian dan perjalanan kemuridan kita sungguh murni pada jalan yang benar. Artinya, bukan keuntungan duniawi yang kita cari, melainkan pada kemuliaan Tuhan yang semakin dinyatakan bagi dunia. Mendengarkan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, dan menemukan Tuhan dalam keseharian adalah beberapa cara menjadi total sebagai muridnya. Perjalanan pemuridan itu harus sejajar dengan kehendak Tuhan, bukan sibuk dengan pikiran sendiri dan akhirnya abai pada suara Tuhan, sebagaimana tadi digambarkan oleh keluarga Zebedeus. Saudari-saudara, boleh menjadi renungan kita tentang otentisitas iman masing-masing atau keaslian iman masing-masing, yakni apakah sungguh kita itu beriman demi kemuliaan Tuhan? Apakah pelayanan menggereja yang kita perjuangkan selama ini sungguh demi kelanggengan gereja? Syaratnya satu, yakni mau belajar rendah hati sebagai abdi. Seperti Yesus yang tidak takut penderitaan, kita diajak untuk menjalani dinamika pewarta Injil sesuai situasi masing-masing. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kepadamu kami serahkan seluruh diri ini. Pergunakan kami seturut kehendak-Mu agar kami bisa belajar berpasrah diri dan rela diutus. Kuatkan jiwa pelayan dalam diri kami, sebab dunia butuh pribadi-pribadi yang rendah hati sebagai abdi. Bentuk dan bangkitkan kami menuju kesempurnaan-Mu demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu. Kita semua, mereka yang kita doakan dan segala mati raga kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.